warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu uji kinerja, perkenalkan, saya Zuliana SPD adalah guru pendidikan agama Islam di Min 23 Biren, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema Rukun dan Wajib Haji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar hari ini? Iya, semangat ya. Ya, alhamdulillah pagi ini jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran fikih. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Tolong maju ke depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artina. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah saya kepahaman dalam belajar. Amin. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang Ibu jelaskan nanti bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Baiklah, sebelum Ibu maju ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit pelajaran minggu yang kemarin ya. Kita sudah pelajari tentang apa anak-anak? Masih ingat tidak? Masih. Tentang apa? Berkurban. Kurban. Apa itu berkurban? Masih ingat? Siapa yang bisa? Iya. Apa? Adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberi uang dan kurban. Iya, bagus, tepuk tangan. Apa hukumnya berkurban? Sunat. Ya, baik. Jadi hari ini materi kita adalah tentang haji. Yaitu di haji itu ada rukun haji dan wajib haji. Baik anak-anak, Ibu ingin menampilkan video pembelajaran kita. Kalian siap menyimak? Ya. Biar lebih fokus, kita temu fokus dulu ya. Iya, temu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus? Nah, kita sama-sama menyimak video kita ya.
Allah. Ya. Di dalam haji itu ada rukun dan wajib haji. Dalam rukun haji ada macam-macam contohnya. Yang pertama adalah ihram. Ihram artinya meniatkan untuk mencegah melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji, disertai dengan niat yang bunyinya adalah Allah labbaik Allahumma ya Allah hajja. Memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Rukun haji ini apabila tidak dilakukan salah satunya, maka hajinya batal atau tidak sah. Harus diulangi lagi tahun depan jika masih sehat. Dan selanjutnya yaitu wukuf. Wukuf yaitu berhenti di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Posisinya harus di sebelah kiri orang yang tawaf, gitu ya. Posisinya adalah saat mengelilingi Ka'bah, posisi kita adalah di sebelah kiri, yaitu berlawanan dengan arah jamija. Nah, di dalam tawaf ini ada syaratnya. Ada syarat tawaf. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Yang ketiga adalah Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Terus yang keempat adalah tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Terus yang selanjutnya adalah tawaf dilakukan sebanyak 7 kali. Dan satu lagi yang terakhir adalah tawaf dilakukan di dalam masjid di Mekah, ya. Yang selanjutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan ada syarat juga sa'i, dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Setelah dijelaskan tadi, siapa kira-kira yang tidak paham ayat atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh ya, Mahfuzah, bagus. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Di mana dam disembelih? Di tanah suci atau setelah kita pulang ke tanah air. Jadi dam itu tidak boleh disembelih di tanah air, harus disembelih di tanah suci. Oke? Baiklah, untuk Ibu bisa menilai apa kalian. Ibu ingin membagi kelompok. Kelompoknya sudah terbagi menjadi 3. Jadi ini ada LKPD. Silahkan kalian mengisinya. Oke, sudah ada LKPD-nya masing-masing setiap kelompok. Kalian bisa
dari